Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jasmine terdiam sambil mengerutkan alisnya sambil berpikir. Setelah itu dia menjawab, meskipun saya tahu caranya, saya belum pernah mencobanya. Menurut catatan dan mengingat tingkat kekuatanku, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ini kira-kira akan memakan waktu sekitar 20 jam, kurang lebih. Mungkin akan lebih lama, mungkin akan lebih pendek. Tapi seharusnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar dengan perkiraan yang saya buat. Jadi begitu, jumlah waktu ini jauh lebih singkat dari yang Yunce bayangkan. Hal-hal yang berada pada level yang sama dengan Jasmine memang merupakan hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat dia pahami atau ukur berdasarkan pengetahuannya. Setelah diam-diam menghitung berapa lama dia telah terperangkap di sarang setan pembantaian bulan, dia tiba-tiba berbicara, "Jasmine, tubuh jiwamu tidak dapat meninggalkanku untuk jangka waktu yang terlalu lama, kan? Tapi bagaimana jika Anda berada di primordial mendalam ark? Lagi pula, itu sudah diserap ke dalam tubuhku." Jasmine segera mengerti apa yang ingin dicapai Yunce. Dia menggelengkan kepalanya dengan tajam dan tanpa ragu-ragu, "Tentu saja tidak. Tabut mendalam primordial membentuk dunianya sendiri. Jika saya berada di dalam primordial mendalam ark, dan Anda tidak, bahkan jika itu diserap ke dalam tubuh Anda, kita masih akan dipisahkan oleh dua dunia. Jika situasi itu berlanjut bahkan untuk jangka waktu yang lama, jiwaku akan tersebar ke 4 penjuru sebelum aku dapat menyelesaikan penyusunan kembali tubuhku. Mungkinkah kamu tidak sabar menungguku menyelesaikan pembentukan kembali tubuhku dan kamu ingin meninggalkan sarang setan pembantaian bulan lebih awal?" "Semacam itu," kata Yunce sambil menganggukkan kepalanya, "aku sudah berada di sini selama 3 hari. Jika perhitunganku tidak terlalu jauh, konferensi pedang iblis akan dimulai sekitar 12 hingga 14 jam lagi. Jika saya bisa keluar sekarang, saya bisa datang tepat pada waktunya. Sebelum aku menyusun kembali tubuhku, aku tidak akan bisa terwujud di sarang setan pembantaian bulan. Jadi bagaimana kamu akan keluar?" Saat dia selesai berbicara, sebuah pikiran melintas di benak Jasmine, "Mungkinkah kamu ingin mencoba?" "Yah, setidaknya aku harus mencobanya." Yunce menggosok kedua tangannya, ekspresi bersemangat di wajahnya, "Jika aku bisa berhasil, tentu saja itu akan bagus. Jika saya gagal, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tujuan utama saya datang ke Supreme Ocean Palace telah tercapai. Konferensi pedang iblis bukanlah sesuatu yang aku rasa harus aku ikuti." Kesadaran Yunce meninggalkan Sky Poison Pearl dan dia membuka matanya sekali lagi. Dia menyalakan api gagak emasnya dan meminjam api untuk memandu langkahnya maju. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, terdengar seperti ada semacam batu yang jatuh ke tanah. Suaranya sangat pelan, namun di dunia yang sunyi ini, suaranya terdengar jelas seperti siang hari. Hal ini menyebabkan Yunce langsung menghentikan langkahnya saat sarafnya yang benar-benar rileks menegang, seperti dia bersentuhan dengan listrik. Bang, 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 bang. Sesuatu yang keras terus jatuh ke tanah, dan itu menjadi semakin cepat. Saat Yunce memutuskan untuk berbalik, dia mendengar ledakan besar tiba-tiba mengguncang tempat itu. "Jangan khawatir," Jasmine berkata dengan nada hangat, "itu hanya dinding batu di ujung sarang setan pembantaian bulan yang akhirnya runtuh. Saat kamu menghancurkan Moonslater Devil Sovereign, sebagian besar energi dari seranganmu meledak di dinding itu. Padahal saat itu tidak runtuh dan banyak retakan yang terbentuk di dalamnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar runtuh sekarang." "Ah, jadi begitu," kata Yunce sambil menghela nafas lega. "Lihatlah," Jasmine tiba-tiba berkata, "itu adalah dinding batu di ujung sarang setan pembantaian bulan. Sekarang setelah ia runtuh, sangat mungkin ada dunia lain di baliknya."
Yunce bergerak maju seperti yang diinstruksikan, langkah kakinya sangat hati-hati. Pada saat yang sama, dia menyebabkan api gagak emas terbakar lebih hebat lagi dan memperluas radius penglihatannya sedikit. Sebuah suara kecil terdengar saat dia menginjak sesuatu yang berserakan di tanah. Yunce dengan cepat fokus pada apa yang ada di bawah kakinya dan dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menginjak tumpukan abu hitam. Inilah yang tersisa setelah api gagak emas membakar tubuh penguasa iblis pembantaian bulan. Namun hanya sebagian saja yang menjadi abu, ada juga yang tidak bisa dibakar oleh api gagak emas, sekeras dan sekokoh batu besar. Yunce tidak memperhatikannya sambil terus bergerak maju. Dia dengan sangat cepat mencapai titik di mana cahaya apinya menyinari tumpukan puing-puing yang hitam pekat. Yunce mengulurkan lengannya, mendorong api Golden Crow di tangannya ke depan. Saat api menyentuh tanah, mereka bersinar lebih terang, menerangi jalan di depan sepenuhnya. Setengah dari dinding batu hitam pekat yang berada di ujung sarang setan pembantaian bulan telah runtuh, pecahan batu berserakan di tanah. Di balik tembok itu terdapat lubang hitam yang memberikan kesan jurang yang dalam. Api gagak emas yang dia lemparkan ke dekat dinding dengan jelas menerangi seluruh garis lubang hitam itu. Tapi dia hanya bisa melihat kegelapan pekat yang mengerikan yang ada di baliknya. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Api gagak emas berada tepat di sebelah lubang hitam, tetapi cahayanya tidak dapat menembus bagian dalamnya. Bagi Yunce, bahkan jika cahaya terkuat yang bisa dibayangkan bersentuhan dengan dunia di balik dinding batu itu, cahaya itu akan tertelan dalam sekejap. Itu, di balik tembok itu, sepertinya ada dimensi lain. Yunce berkata dengan suara rendah dan dia menyadari bahwa dia tanpa sadar menahan nafasnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mampu meledakkan dinding batu ini hingga terbuka ketika dia telah mendorong dirinya hingga batas kemampuannya, tapi mengingat kekuatan penguasa iblis pembantai bulan, mungkin dia akan membutuhkan waktu lebih lama tapi dia pasti memiliki kemampuan untuk meledakkannya juga. Tapi sebelum terkena ledakan pedangnya, dinding batu ini jelas tidak tersentuh sama sekali. Mungkinkah selama 10.000 tahun penuh, penguasa iblis pembantai bulan telah gagal menemukan dunia yang ada di balik tembok? Atau, apakah dia menyadarinya tetapi karena alasan tertentu, dia memilih untuk tidak meledakkan tembok itu hingga terbuka? Atau mungkin, dinding batu itu dibangun oleh penguasa iblis pembantai bulan? Hati Yunce terbakar dengan kecurigaan yang sangat besar dan rasa ingin tahu yang kuat. Dia sekali lagi menyalakan sekelompok api Golden Crow di tangannya. Setelah itu, dia mulai melangkah maju, berniat mendekati lubang hitam itu dan menyelidiki dunia seperti apa yang ada di balik dinding batu itu. Namun sebelum kakinya menyentuh tanah, Jasmine tiba-tiba berteriak ketakutan, "Jangan dekati lubang hitam itu. Segera kembali." Tubuh Yunce membeku sebelum dia segera berbalik dan mundur cukup jauh. "Jasmine, ada apa? Apakah ada sesuatu yang berbahaya di tempat itu?" Yunce bertanya dengan hati-hati. "Ini lebih dari sekedar berbahaya." Jasmine berkata dengan suara yang sangat serius, "Aku akhirnya tahu dari mana energi iblis gelap di tempat ini berasal. Jadi itu berasal dari dalam lubang hitam itu?" Yunce bertanya dengan alis cekung. "Itu benar. Itu terletak di balik tembok batu itu. Untuk bisa melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi, apapun yang tersembunyi di balik tembok itu pasti sangat menakutkan." Suara Jasmine menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia salah dengar tapi Yunce bisa merasakan ketakutan dan kekhawatiran muncul melalui suara Jasmine saat ini, terlebih lagi, saat aku memperluas indraku ke bagian dalam lubang hitam itu tadi. Suara Jasmine tiba-tiba terhenti dan waktu yang lama berlalu sebelum akhirnya dia menghembuskan napas pelan dan melanjutkan, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan seperti apa itu. Apapun itu, kamu harus segera pergi dan jangan pernah mendekati tempat ini lagi."
Yunce mendengus setuju sambil terus mundur. Hanya saja kali ini, jauh lebih santai. Dia hanya terkejut dengan keberadaan mengerikan yang tidak diketahui yang ada di balik dinding batu itu. Dia bersedia berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan bunga udumbara akhirat, tetapi dia pasti tidak akan sebodoh itu mempertaruhkan nyawanya demi memuaskan rasa penasarannya yang tidak berarti. Setelah dia mundur beberapa langkah, Yunce berbalik, tapi saat dia membalikkan tubuhnya, dia melihat secercah cahaya samar melintas di sudut matanya. Cahaya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang memantulkan cahaya di tempat ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Yunce tiba-tiba mulai melangkah maju dengan cepat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jasmine bertanya dengan kaget ketika dia berpikir bahwa dia bermaksud untuk memaksa masuk ke dunia di balik dinding batu itu. Begitu dia berada di perkiraan lokasi di mana dia melihat cahaya itu dipantulkan, dia berhenti dan mulai menurunkan tubuhnya secara perlahan ke tanah. Di depannya tergeletak tumpukan abu yang tersisa dari penguasa iblis pembantaian bulan. Tumpukan abu inilah yang secara tidak sengaja diinjak dan dihamburkan olehnya. Di tengah abu yang berserakan, ada cahaya hitam aneh yang dipantulkan oleh api Golden Crow. Yunce mengulurkan tangannya dan meraih benda yang berkilauan itu, mengambilnya dari tumpukan abu. Itu adalah sepotong batu giok hitam bundar yang pas di telapak tangannya. Rasanya berat dan dingin saat disentuh, dan seluruhnya berwarna hitam legam tanpa celah. Itu sangat halus dan mengkilap dan dia tidak melihat satu tanda atau tanda pun di permukaannya. Apa ini? Jasmine bertanya dengan curiga. Saya juga tidak tahu. Sebenarnya, aku baru saja akan menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Yunce dengan hati-hati memeriksanya tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lebih jauh lagi, kata-kata Jasmine juga memberitahunya bahwa dia bahkan tidak tahu apa ini. Tapi dia pasti bisa memastikan satu hal, benda ini pastinya milik penguasa iblis pembantaian bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan diisolasi di tempat ini selama 10.000 tahun tetapi dia tidak membuang benda ini. Jelas bahwa dia selalu menyimpannya di dalam dirinya, jika itu masalahnya, maka itu pasti bukan hanya sepotong batu giok hitam biasa. Bahkan daging penguasa iblis pembantaian bulan telah terbakar menjadi abu oleh api gagak emas, namun batu giok ini tetap tidak rusak sama sekali. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu bukanlah barang biasa. Hanya saja ia tidak memiliki tanda, ia bahkan tidak mengeluarkan aura energi apapun sama sekali. Hanya dari auranya saja, itu tampak tidak lebih dari sepotong batu giok biasa, sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan batu giok dalam tingkat terendah. Jasmine, bisakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu? Yunce mendekatkan batu giok hitam itu ke matanya saat dia berusaha menemukan sesuatu tentangnya. Mengapa kamu tidak mencoba dan memasukkan energimu yang dalam ke dalamnya? Tanya Jasmine. Baiklah. Yunce memanggil benang energi dan dia perlahan dan lembut memasukkan benang energi itu ke dalam batu giok hitam. Segera, kejutan besar muncul di wajahnya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengirimkan benang energi yang lebih kuat ke dalam batu giok hitam, dan wajahnya menjadi semakin terkejut dan takjub. Apa yang sedang terjadi? Ekspresinya menyebabkan alis Jasmine menyatu saat dia segera mengajukan pertanyaan kepadanya. Itu menghilang. Yunce masih menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Dua benang energi besar yang dia masukkan ke dalam batu giok hitam ini telah menghilang seperti setetes air di lautan, menghilang tanpa jejak. Dan batu giok hitam reflektif ini masih tidak mengeluarkan aura apapun. Seolah-olah dua benang energi yang sangat besar telah ditelan oleh jurang maut, menghilang selamanya dari bumi ini. Lenyap, ekspresi Jasmine sama terkejutnya dengan Yunce. Dia memikirkannya sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah, karena itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh penguasa iblis pembantai bulan,
maka kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang setingkat dengan iblis. Misterinya tidak akan mudah ditebak oleh kekuatan biasa manapun. Tetapi jangan terlalu memikirkannya saat ini dan mengesampingkannya untuk sementara, mungkin akan berguna di masa depan. Saat ini, sebaiknya kamu memfokuskan energi dan perhatianmu untuk memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Yunce pertama kali datang ke tempat yang berada tepat di depan pintu keluar sarang setan pembantaian bulan. Dia berdiri di depan penghalang ketika dua aliran energi yang sangat besar secara bersamaan keluar dari kedua lengannya. Api menyala di sekitar tangan kirinya sementara kristal es menyatu di tangan kanannya. Cahaya merah tua dan cahaya biru es dengan cepat dikumpulkan di antara lengannya saat mereka meluas keluar. Setelah itu dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya, energi mendalam dewa jahatnya beredar saat dia perlahan-lahan menggabungkan dua kekuatan yang saling tolak-menolak ini menjadi satu. 3 hari yang lalu, dia sengaja tinggal di sarang setan pembantaian bulan yang dikelilingi oleh penghalang isolasi yang sangat kuat. Meskipun penghalang ini dikenal sebagai penghalang terkuat di benua langit yang mendalam dan bahkan gabungan kekuatan 4 guru suci tidak akan mampu membukanya, api esnya adalah sesuatu yang melanggar hukum dan prinsip dunia ini. Faktanya, itu adalah sesuatu yang bahkan bisa disebut sebagai keberadaan yang menentang surga. Ketika dia masih berada di alam mendalam langit, dia bisa menggunakan api es ini untuk melelehkan dinding tabut mendalam primordial. Ketika dia memasuki tahap awal alam mendalam kaisar, api es ini mampu menghapus sepenuhnya Penatua Sun Moon Yesi hanya dengan menyentuhnya. Jasmine, penghalang ini mungkin disebut sebagai penghalang terkuat di benua langit yang mendalam tetapi seharusnya tidak lebih kokoh dan tangguh daripada bahtera mendalam primordial, kan? Api es bahkan mampu merusak tabut primordial yang mendalam, jadi pastinya mampu menghancurkan penghalang ini. Kata Yunce dengan sikap percaya diri. Ketika dia pertama kali membentuk api es, dia harus benar-benar fokus dan pembuluh darah serta tubuhnya yang dalam juga akan mengalami beban berat. Jika dia mengendurkan sedikit saja, mungkin saja dia akan kehilangan kendali atas api es dan melukai dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia bisa menciptakannya sesuka hati. Tabut mendalam primordial adalah sesuatu dari era primordial, jadi bagaimana penghalang penyegel ini bisa dibandingkan dengannya? Jasmine berkata dengan nada menghina, tapi jangan lupa, kamu membutuhkan 6 bulan penuh untuk membuat terobosan di dinding primordial mendalam ark yang bisa kamu gunakan untuk keluar, dan kamu menciptakan hampir 1000 api es dalam prosesnya. Lagi pula, dinding ark mendalam primordial tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi meskipun penghalang penyegel ini jauh lebih lemah daripada tabut mendalam primordial, saat ia menerima kerusakan apapun, ia akan dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi jika kamu ingin keluar, kamu harus membuat lubang yang cukup besar. Itu adalah sesuatu yang aku tahu. Kata Yunce sambil mengangguk kecil, tapi apakah menurutmu aku bisa berhasil? Aku tidak tahu. Jasmine berkata tanpa berpikir tapi setelah itu dia menggandakan kembali kata-katanya, apa yang disebut, api es yang kamu pegang di tanganmu adalah sesuatu yang pada dasarnya melanggar semua prinsip dan hukum dunia. Saya bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Selain itu, saya selalu tidak dapat merasakan prinsip kekuatan apa yang dijalankannya, dan kekuatannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat saya pahami, atau mungkin, ia bahkan tidak memiliki apapun yang dapat dikonsep sebagai kekuatan. Tidak mungkin menggunakan pengetahuan konvensional atau akal sehat untuk memprediksi apa yang bisa dilakukan. Di Frozen Cloud Asgard setengah tahun yang lalu, tetua dari Sun Moon Divine Hall itu hanya menyentuh api es tapi dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun karena dibakar hingga tulangnya meleleh. Hasil itu benar-benar melebihi ekspektasi saya. Hari ini,
Saya secara alami tidak dapat mengatakan apapun yang konklusif, Anda hanya perlu mengetahuinya dengan mencobanya. Baiklah, ayo kita mencobanya. Sebelum lengan Yunce ditarik ke belakang sebelum dia dengan lembut mendorongnya ke depan. Hal ini juga mendorong api es ke penghalang isolasi. Kekuatan destruktif dari api es tidak diragukan lagi sangat menakutkan dan Yunce yakin bahwa mereka bahkan dapat melukai salah satu dari 4 guru yang takut jika mereka melakukan kontak dengan mereka. Namun menciptakan api es tidak hanya mengharuskannya fokus, tetapi juga membutuhkan banyak waktu. Dia juga harus sangat berhati-hati dalam menanganinya. Dia bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga saat melemparkannya. Oleh karena itu, meskipun berguna dalam pembunuhan, itu tidak dapat digunakan dalam pertarungan sesungguhnya. Kalau tidak, jika api es dapat disulap semudah semua api lainnya dan dilempar dengan kekuatan penuh, dia pasti bisa menginjak-injak seluruh tempat suci, menjelajahi benua langit yang mendalam tanpa peduli pada dunia. Api es tanpa suara mulai menyala saat mereka bersentuhan dengan penghalang. Pembakaran api es selalu senyap. Kali ini tidak ada pengecualian. Di bawah cahaya yang tersisa, Yunce menyaksikan api es langsung membakar lubang bundar ke dalam penghalang isolasi yang sangat tangguh yang telah ada selama 10.000 tahun penuh. Seolah-olah ada lubang yang dibakar pada kain sutra. Lubang ini hanya seukuran telapak tangannya tetapi ketika api es terus menggerogoti penghalang, lubang itu semakin dalam. Pada saat api es telah benar-benar menghilang, lubang itu sudah memiliki kedalaman setengah kaki, tapi itu masih belum cukup dalam untuk menembus penghalang. Suara desisan petir terus-menerus terdengar di udara saat cahaya biru di sekitar penghalang yang rusak mulai berkedip. Energi melonjak dari segala arah saat penghalang mulai bergetar seperti air. Satu tarikan napas kemudian, riak-riak itu mereda dan lubang yang dicungkil oleh api es telah hilang sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melihat satu pun jejak kerusakan yang telah terjadi sebelumnya. Di luar penghalang, Suir, kenapa kamu tidak kembali dengan ayah kerajaan dulu? Ayah kerajaan pasti akan menugaskan orang untuk menjaga tempat ini 24 jam sehari. Saat ada gerakan apapun, saya akan segera mengingatkan Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Feng Hengkong menatap putrinya dengan rasa sakit di matanya saat dia mencoba yang terbaik untuk bertukar pikiran dengannya. Selama 3 hari terakhir, dia datang sekali sehari. Dia bisa melihat bahwa Feng Shui'er semakin hari semakin kurus. Hanya saja Feng Shui'er menolak mengalah, tidak peduli apa yang dia katakan. Mengingat pemahamannya terhadap putrinya sendiri, dia bukanlah orang yang keras kepala dan keras kepala. Sebaliknya, dia selalu patuh padanya dan Dewa Phoenix. Dia selalu mendengarkan apa yang mereka katakan. Tapi begitu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan Yunce, dia akan menjadi keras kepala, atau bahkan bisa disebut tegas dan tekun. Sebelum ini, Yunce adalah orang yang paling dia benci di dunia ini dan dia hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya secara pribadi dan kejam, tapi saat ini, dia dengan sungguh-sungguh berdoa dengan sekuat tenaga agar Yunce masih hidup, dan dia bahkan berdoa agar dia tidak terluka sama sekali saat ini. Karena dia takut senyuman putrinya akan hilang selamanya jika terjadi sesuatu pada Yunce. Ayah kerajaan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kakak Yun pasti akan baik-baik saja. Terlebih lagi, dia sangat peduli padaku sehingga dia pasti tidak akan rela membuatku menunggu lama. Feng Shui'er menutup matanya saat dia berbicara dengan lembut, kedua tangannya masih diletakkan di dada. Master Sekte Phoenix Suci, berhentilah mencoba meyakinkan dia. Besok adalah hari konferensi pedang iblis, jadi kamu pasti sibuk mempersiapkan banyak hal. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan adik Shui'er, serahkan saja padaku. Xia Yuanba memilih momen ini untuk berbicara. Langit menjadi gelap dan dipenuhi bintang-bintang. Tirai malam sudah mulai menutupi langit biru dan lautan.
Saat tirai malam ini ditembus oleh cahaya matahari sekali lagi, itu menandakan dimulainya konferensi pedang iblis. Secara keseluruhan, hanya 10 hingga 12 jam sebelum dimulai. Pada kesempatan yang sangat langka ini, hampir semua praktisi top dari benua langit yang mendalam akan berkumpul di satu tempat. Pertemuan yang konon bertujuan untuk memahami misteri ketuhanan yang mendalam, ini merupakan peristiwa yang dinanti-nantikan oleh banyak peserta. Bibir Feng Hengkong bergerak tapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Fakta bahwa Yun Ce telah disegel di dalam sarang setan pembantaian bulan telah lama menyebar ke seluruh istana samudera tertinggi, sehingga semua orang yang datang untuk menghadiri konferensi pedang setan sangat menyadari fakta ini. Awalnya, orang-orang terus berdatangan ke tempat ini untuk melihat apakah Yun Ce benar-benar mampu melarikan diri dari tempat ini. Namun sejak hari kedua dan seterusnya, sangat sedikit orang yang datang untuk menyelidikinya. Sejak hari ketiga, semua orang mengira Yun Ce pasti sudah mati. Karena ini adalah sarang setan pembantaian bulan. Bahkan 4 guru suci tidak akan mampu bertahan sehari pun di dalam sana. Suir, jika kamu benar-benar percaya bahwa Yun Ce pasti akan kembali hidup-hidup, maka ayahmu juga akan percaya itu, jadi ayahmu juga akan datang mengunjungi tempat ini setiap hari. Sebelum dia pergi, Feng Hengkong dengan ringan menepuk bahu Feng Shuer sambil menghela nafas dalam diam dan menekan semua emosi di dalam hatinya. Dia mulai semakin merasa bahwa Sekte Divine Phoenix terjerat dengan Yun Ce ini, adalah bencana terbesar yang menimpa mereka dalam 5.000 tahun terakhir. Dibandingkan dengan Feng Shuer, Xia Yuanba tidak begitu khawatir dengan situasi saat ini. Begitu vena ilahi kaisar tiraninya terbangun, temperamen, kondisi mental, dan kemauannya semuanya terpengaruh olehnya. Dia jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak pada Yun Ce berarti meskipun 3 hari telah berlalu, dia masih sangat yakin bahwa Yun Ce pasti akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melarikan diri jika dia bersedia untuk tetap tinggal di sarang setan pembantaian bulan. Metode apa yang bisa kita gunakan untuk melubangi penghalang ini? Xia Yuanba menatap penghalang dengan alis berkerut, pikirannya berputar-putar saat dia mencari-cari jawaban atas pertanyaan ini. Pada saat ini, tubuh halus Feng Shui tiba-tiba menggigil hebat saat mata Phoenix-nya terbuka dan dia bertanya dengan suara gelisah, "Kakak besar, apakah kamu baru saja mendengar suara?" Sebuah suara. Suara apa? Xia Yuanba bertanya dengan suara bingung. Dia sedang berpikir keras sehingga dia tidak mendengar apapun. Itu berasal dari penghalang. Tubuh Feng Shui turun saat dia berteriak dengan suara yang sangat emosional, "Kakak Yun, apakah itu kamu, Kakak Yun? Itu pasti kamu, kan?" Di dalam sarang setan pembantaian bulan. Meskipun penghalang ini sedikit lebih kuat dari yang kukira, pada akhirnya, masih mungkin untuk menghancurkannya dengan api es. Meskipun upaya pertamanya berakhir dengan kegagalan, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajah Yun Ce. Dia mundur 2 langkah dan merentangkan kedua tangannya sekali lagi. Tangan kirinya terbakar sementara energi es membeku di tangan kanannya. Namun kali ini, dia tidak peduli dengan cedera apapun yang mungkin dia terima, dia mengedarkan energinya yang dalam ke kekuatan terkuatnya. Api di sebelah kirinya mulai menyala lebih hebat lagi sementara energi dingin mulai berkumpul dengan gila-gilaan di sebelah kanannya, bahkan setelah dia mengumpulkan energi itu selama lebih dari 10 tarikan napas, dia masih belum berhenti. "Kamu ingin membuat api es yang besar." Jasmine, yang menyadari apa yang ingin dia lakukan, berbicara dengan nada serius, "Kamu mengambil risiko yang sama sekali tidak perlu saat ini. Saya tidak memerlukan lebih dari 1 atau 2 hari untuk memulihkan tubuh saya. Tidak bisakah kamu menunggu waktu sesingkat ini? Untuk sekali lagi melangkah lebih jauh, lukamu bahkan belum sepenuhnya sembuh, pembuluh darahmu yang dalam masih kosong."
Jadi untuk mencoba secara paksa menciptakan api es sebesar itu sekarang, pada dasarnya kamu mempertaruhkan nyawamu. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya, ekspresi sangat percaya diri di wajahnya, jika sebelumnya, aku memang akan mempertaruhkan nyawaku. Tapi saat ini, saya hampir 100% yakin bahwa saya bisa melakukan ini. 100% percaya diri. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Jasmine bertanya dengan curiga, dulu, kamu belum pernah mencoba memunculkan api es sebesar itu. Apalagi mencoba melakukannya dalam kondisimu saat ini. Ketika saya baru saja bangun, saya menemukan bahwa pikiran saya tidak hanya tidak lelah, tetapi juga sangat jernih. Saya bahkan merasa kekuatan mental saya tiba-tiba meningkat pesat. Ketika saya menyulap bola api es pertama tadi, saya menyadari bahwa saya tidak salah. Terlepas dari cedera serius yang aku derita dan kelemahan kekuatanku saat ini, tidakkah kamu menyadari bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan api es itu bahkan lebih cepat dari biasanya? Aku juga merasa aneh karena kepalamu tidak terasa berat sedikit pun setelah kamu bangun. Ucap Jasmine sambil berpikir sejenak. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, mungkinkah setelah dia menahan kekuatan mencuri jiwa yang sangat menyiksa itu, jiwanya benar-benar naik ke level yang baru? Atau apakah, jiwa Dewa Naga, jiwa Phoenix, dan jiwa gagak emas kini semakin terikat erat dengan jiwanya? Atau mungkinkah, kedua hal ini telah terjadi? Setiap kali saya mencoba menciptakan api es yang sedikit lebih besar di masa lalu, keraguan diri secara tidak sadar akan muncul di hati saya sementara bel peringatan berbunyi di kepala saya. Hal ini membuatku merasa tidak punya peluang untuk berhasil dan jika aku mencoba memaksakan masalah ini, hal itu hanya akan membawa konsekuensi yang sangat buruk bagiku. Tapi kali ini, meski jelas-jelas aku masih terluka, aku tidak merasa ada bahaya atau keraguan pada diriku sendiri. Sebaliknya, hatiku sejuk dan tenang. Yunce menarik napas dalam-dalam sebelum dia menarik kembali kedua tangannya saat dia perlahan-lahan menyatukan energi api dan es yang sangat kuat dan mulai menggabungkannya. 15 menit berlalu, setengah jam berlalu, proses ini baru selesai setelah 45 menit berlalu. Yunce membuka matanya dan nyala api biru sedingin es setinggi 1,5 kaki menyala diam-diam di tengah telapak tangannya. Kalau dipikir-pikir, Jasmine menarik napas kecil, bunga Netherworld Udumbara tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen pada jiwamu, pada akhirnya, itu benar-benar memberinya dorongan kekuatan yang sangat besar. Kamu benar-benar orang aneh. Dada Yunce naik dan turun dengan cepat. Dahinya kusut karena keringat dingin, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Nyala api yang tingginya hanya 1,5 kaki sama sekali tidak berarti dan menyedihkan jika ini adalah nyala api biasa yang sedang kita bicarakan. Tapi jika menyangkut api es, ini adalah gagasan yang sangat menakutkan. Meskipun diam-diam terbakar di tengah telapak tangan Yunce, hanya Yunce yang tahu bahwa meskipun dia baru saja menciptakan nyala api ini, dia sudah mulai kehilangan kendali atas nyala api tersebut. Kali ini, aku pasti bisa menghancurkan penghalang ini. Yunce bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan hati-hati mendorong tangannya ke depan. Saat api es menyentuh penghalang, ia melanjutkan perjalanannya yang tak terhindarkan, tidak melambat sedikit pun. Penghalang isolasi terkuat di seluruh benua langit yang mendalam disingkirkan seperti tirai air yang lemah. Seolah-olah nyala api yang berkobar menyentuh es dingin, karena dalam sekejap mata, sebuah lubang besar telah meleleh di penghalang tersebut. Saat api es semakin dalam dan semakin dalam, lubang tersebut tidak hanya tidak memperbaiki dirinya sendiri, namun perlahan-lahan semakin membesar seiring dengan kekuatan destruktif dari api es yang terus menggerogoti lubang tersebut. Seberkas cahaya redup mulai bersinar dari luar penghalang. Meskipun saat itu malam di dunia luar,
langit malam di benua langit yang mendalam bagaikan sinar matahari yang menyilaukan dibandingkan dengan kegelapan mutlak dari sarang setan pembantaian bulan, tanpa mengeluarkan satu suara pun, api es telah sepenuhnya menembus penghalang isolasi. Terlebih lagi, lubang yang dibuatnya lebarnya lebih dari 2 kaki. Meskipun Yunce penuh percaya diri, dia tidak mengira rencananya akan berjalan begitu lancar, karena penghalang di depannya telah diakui secara publik sebagai penghalang paling kuat di seluruh benua langit yang mendalam. Tidak disangka ia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari api es. Bahkan sebelum dia menarik tangannya yang telah dia dorong keluar, sebuah lubang telah menembus penghalang. "Cepat pergi," seru Jasmine. Meski hati Yunce masih terguncang, tubuhnya langsung bereaksi. Tepat sebelum suara mendesis dari perbaikan penghalang itu terdengar di udara, dia telah mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang saat dia keluar dari sana seperti kilat. Kecepatan perbaikan penghalang itu sendiri sangat cepat. Tepat setelah dia melewati pintu keluar, dia mendengar suara petir yang memekakkan telinga meledak di belakangnya. Lubang yang dibuat oleh api es itu dengan cepat menutup dan sepertinya akan hilang sama sekali beberapa saat kemudian. Satu-satunya yang tersisa hanyalah riak energi yang bergerak sangat cepat. Dunia di depan matanya tidak lagi diselimuti kegelapan pekat, udara di sekitarnya tidak lagi berat dan suram. Angin laut yang sejuk membuat Yunce merasa sangat segar. Saat tubuhnya terhenti, dia merasakan dirinya dipeluk erat oleh sesuatu yang lembut seperti kapas. Feng Shue'er menangis sambil memeluknya erat-erat, dia mulai menangis segera setelah itu. Yunce membeku di sana sejenak, tapi setelah itu, dia segera mengambil tindakan. Feng Shue'er pasti tinggal di sini selama beberapa hari terakhir menunggu dia kembali, sama seperti apa yang dia lihat di negeri ajaib yang melamun itu. Dia memeluk Feng Shue'er erat-erat sambil dengan lembut berbisik padanya, "Shue'er, maafkan aku. Aku sudah membuatmu khawatir selama beberapa hari terakhir." Feng Shue'er bersandar di dadanya saat dia terisak dan menggelengkan kepalanya, "Selama Kakak Yun baik-baik saja maka tidak apa-apa. Aku tahu Kakak Yun pasti akan berhasil keluar dalam keadaan utuh. Kakak ipar, ini bagus." Xia Yuanba bergegas mendekat, wajahnya memerah karena gelisah dan gembira. Dia sangat emosional sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan cemas, "Kakak ipar, kamu terluka." Aura Yunce tipis dan dangkal dan wajahnya pucat pasi. Auranya setengah kuat dari biasanya dan Xia Yuanba bisa dengan jelas mencium bau darah yang mengalir darinya. Jelas sekali bahwa dia menderita luka dalam dan luar yang sangat serius dan juga kehilangan banyak darah. "Ah!" Feng Shue'er berteriak ketakutan, wajah mungilnya menyentak dari dada Yunce. Baru sekarang dia menyadari bahwa auranya lemah dan tidak teratur serta tubuhnya dipenuhi luka. Dia bahkan bisa melihat beberapa luka di wajahnya yang belum sembuh total. "Kakak Hyun, kamu..."